Filipi 1 ayat 21 sampai 30. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Saudara, kita masuk ke bahan KRT kita, di mana hari ini renungan kita berjudul Bila Tuhan Tujuan Hidupku. Mari kita baca bersama-sama. Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi saat ia berada di dalam penjara, dan tentunya berada di dalam situasi dan keadaan yang tidak mengenakan. Meskipun demikian, dengan tetap menunjukkan adanya sukacita di dalam dirinya, ia mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus. Dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini, karena bagi saya tujuan saya hanya Kristus. Hal ini ia sampaikan kepada jemaat yang dikasihinya. Saudara, bagaimana kita dapat memahami perkataan Paulus ini? Terjemahan yang pertama, karena bagiku hidup adalah Kristus, mengisyaratkan hidup yang dijalani adalah Kristus, dan menjalani hidup seperti Kristus hidup. Sedangkan terjemahan kedua, karena bagi saya tujuan hidup saya hanya Kristus, mengindikasikan tujuan dari hidup yang dijalani saat ini adalah Kristus sendiri. Hidup ini memanglah sebuah perjalanan yang memiliki tujuan. Dan bagi orang percaya, tujuannya pasti dan jelas, yaitu Kristus. Bila kita tahu apa, atau tepatnya siapa yang menjadi tujuan, maka seluruh aspek hidup ini seharusnya mengarah kepada Kristus. Selanjutnya, bagaimana cara mengarahkan hidup kepada Kristus? Dari isi Filipi 1, 23 sampai 30, kita dapat mencatat perlunya untuk melakukan segala pekerjaan baik yang memberi buah. Dalam konteks Paulus, hal ini terwujud dalam upaya menolong jemaat semakin kuat, maju, dan bersukacita dalam iman. Hidup berpadanan dengan Injil Kristus, atau menjadikan Kristus sebagai prioritas hidup dan kehendak Allah sebagai hal yang harus dilakukan. Sehati sejiwa dalam satu roh di tengah perjuangan iman dan penuh kerelaan. Bukan saja percaya, tetapi juga untuk turut menderita bersama dan oleh karena nama Kristus. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam kebaktian minggu kita telah bersama-sama belajar tentang bagaimana pentingnya bersyukur di dalam segala keadaan yang kita alami dan rasakan. Senang dan susah
suka dan duka, sehat maupun sakit. Bahkan dalam segala hal kita terpanggil untuk bersyukur. Kali ini rasa syukur dalam segala hal itu diikuti dengan panggilan untuk mengarahkan hidup kepada satu tujuan, yaitu Kristus. Rasa syukur yang menjadi alas dan dasar melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus seharusnya juga menjadi dasar bagi kita untuk melakukan karya perbuatan nyata lainnya yang mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Di bagian awal tulisan ini kita telah diingatkan tentang bagaimana Paulus mengungkapkan harapan dirinya untuk menjalani hidup seperti Kristus, mendedikasikan hidup untuk Kristus, dan mengarahkan seluruh aspek hidup kepada Kristus, serta melakukan apa yang Kristus telah teladankan. Maka dengan dasar melakukan segala sesuatu sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita menjalani hidup seperti Kristus dan melakukan apa yang Kristus lakukan. Lalu hidup seperti Kristus, seperti apa yang harus kita jalani? Di dalam segala karyanya yang dapat kita temukan kesaksiannya dalam Injil, maka Kristus selalu menunjukkan kepeduliannya, empatinya, dan keberpihakannya kepada orang-orang yang menderita, tersingkir, teraniaya, dan bahkan kepada mereka yang bukan siapa-siapa di mata masyarakat. Lewat karyanya, Kristus memulihkan keadaan dan memanusiakan kembali orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan dirinya. Selain itu, dengan ketegasannya, Kristus menyatakan kebenaran dan menegakkan keadilan, serta membawa pembaruan atau transformasi di tengah-tengah kehidupan. Hal-hal inilah yang harus kita hidupi dan jalani dalam rangka menjadikan Kristus sebagai tujuan hidup. Konkretnya, setiap orang percaya terpanggil untuk melakukan karya nyata pelayanan kepada sesama, menunjukkan empati yang dalam atas penderitaan orang lain, berani menunjukkan keberpihakan kepada mereka yang menjadi korban ketidakadilan dan ketidakbenaran, berani menyuarakan suara kenabian, dan terus berusaha menghadirkan transformasi sosial di tengah konteks keberadaannya. Saudara yang Tuhan kasihi, bila Tuhan tujuan hidupku. Dalam bacaan ini kita diingatkan bahwa Paulus menempatkan Kristus sebagai tujuan hidupnya. Bahwa apa yang dilakukannya, apa yang dikerjakannya selama hidupnya, itu menuju kepada Kristus. Bahwa ia ingin melakukan apa yang Kristus lakukan. Ia ingin menunjukkan dirinya, mengasihi sesama, begitu peduli kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan dengan penuh sukacita melakukan hal itu, karena tidak lain, ia meneladani Kristus dalam hidupnya. Saudara, sebagai pengikut Kristus saat ini, maka bila Tuhan yang menjadi tujuan hidup saudara, apa yang mendorong saudara untuk bisa menunjukkan hidup, meneladani Yesus Tuhan kita? Saudara, kita melihat di Alkitab, dalam Injil, bagaimana kesaksian orang-orang menyaksikan karya Yesus dalam hidup ini. Bagaimana kita membaca Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus bahkan tidak menghukum mereka yang berdosa. Bahkan Yesus memberi makan 5.000 orang. Berbagai hal luar biasa yang Yesus lakukan. Apakah itu menggerakkan saudara untuk berbuat hal yang sama? Atau hanya menjadi sebuah kisah yang luar biasa
yang kita dengar dan kita ceritakan kembali kepada anak cucu kita? Apakah kehadiran Kristus, ceritanya, karyanya hanya sebatas perkataan atau ucapan yang diturunkan dari generasi ke generasi? Bukan hanya perkataan yang seharusnya diturunkan, tetapi bagaimana perbuatannya menginspirasi kita semua. Bagaimana karyanya yang seharusnya diturunkan dari generasi ke generasi. Bagaimana sikap kasih, sikap kelembutan, kesabaran, dan berbagai hal yang telah Tuhan tunjukkan. Itu pun menjadi inspirasi bagi kita, motivasi bagi kita untuk mengarahkan hidup kita kepadanya. Saudara, renungkanlah apa yang menarik, apa yang baik dari Kristus yang sedang saudara kerjakan, yang sedang saudara bangun dalam hidup saudara, yang sedang saudara tunjukkan kepada orang-orang di sekitar saudara untuk menempatkan Kristus sebagai tujuan hidup kita. Nah, saudara, ada dua pertanyaan yang saudara bisa sharingkan, saudara bisa diskusikan, baik dengan keluarga ataupun orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Yang pertama, menurut pendapat saudara, bagaimana saudara memahami hidup saudara memiliki tujuan, yaitu Kristus? Bagaimana saudara memahami hidup saudara memiliki tujuan? Diskusikanlah. Bagaimana saudara memahami bahwa hidup saudara memiliki tujuan, yaitu Kristus? Yang kedua, hal konkret apa saja yang dapat gereja lakukan terhadap saudara-saudara kita kaum disabilitas atau yang berkebutuhan khusus, anak dan perempuan korban kekerasan serta pelecehan seksual, anak-anak jalanan yang ada di sekitar gereja, dan warga miskin yang ada di tengah persekutuan dan masyarakat sebagai bentuk pelayanan nyata dari hidup yang meneladani hidup Kristus, bersyukur dan memberi buah.